Partai pembuka grup B Piala AFF 2024 menyajikan laga seru antara tuan rumah Myanmar kontra Timnas Indonesia yang diundi oleh para talenta mudanya. Pada laga kali ini, STY kembali menggunakan pakem skema 3-4-3, di mana Cahya Supriyadi dipercaya sebagai penjaga gawang utamanya. Sementara itu, trio back skuad Garuda diisi oleh Muhammad Ferrari, Kade Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Wingback kanan menjadi milik Pratama Arhan dan wingback kiri dihuni oleh Alfrianto Niko. Di lini tengah, duet Sanadin Faris dan Arkan Fikri dipercaya untuk menopang lini depan yang dihuni oleh Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Arkan Kaka. Marcelino bertindak sebagai free roll yang bisa membantu lini tengah layaknya menghadapi Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dalam pertandingan ini, pada babak pertama drama pun langsung tersaji ketika skuad Garuda tampil menyerang lewat skema khas Sintayong. Namun Myanmar juga tak tinggal diam dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Laga panas pun kemudian terjadi ketika para pemain Myanmar mulai emosi meladeni permainan skuad Garuda Muda. Total 3 kartu kuning pun tercipta. Satu di antaranya usai pemain Myanmar menendang muka Arkan Kaka. Jelang babak pertama usai, bek Myanmar pun juga sangat tidak sportif ketika melakukan pelanggaran dan menendang bola kepada Marcelino Ferdinand. Namun lagi-lagi wasit hanya mengeluarkan kartu kuning tanpa mengecek VAR dengan banyaknya drama di 45 menit pertama. Lalu di babak kedua, perubahan terjadi ketika Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain. Masuknya Asnawi, Victor Detan, dan Rafael Struijk membuat sektor penyerangan skuad Garuda lebih terorganisir. Hal itu terbukti ketika Timnas Indonesia berhasil mencuri gol lewat skema lemparan mematikan milik Pratama Arhan. Asnawi yang berdiri bebas mampu memaksimalkan kemelut di depan gawang. Usai unggul 1 gol, skuad asuhan Sintayong pun tampil lebih beringas hingga menciptakan beberapa peluang lewat kaki Rafael Struijk maupun Victor Detan. Sayangnya, skor 1-0 bertahan hingga babak kedua berakhir. Kemenangan atas Myanmar kali ini menjadi modal positif skuad Garuda Muda pada laga berikutnya. Ya, terlepas dari hasil laga, AFF selaku Federasi Sepak Bola ASEAN benar-benar memuji level Timnas Indonesia saat ini, terutama yang tengah dalam tren apik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perjalanannya di Piala ASEAN 2024 ini, Sintayong disebut memiliki modal besar untuk lolos ke semifinal setelah pencapaiannya mengalahkan pesaingnya yang kembali bertemu di Piala AFF, yakni Vietnam dan Filipina ketika di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski menurunkan Timnas Indonesia U22, melalui laman resminya AFF memuji bagaimana ambisi Sintayong di ajang ini yang masih terlihat jelas dengan mengandalkan pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Kiprah tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, terutama di laga terakhir kala menumbangkan tim kuat Arab, membuat nama Marcelino ditakuti oleh lawan-lawannya di grup B Piala ASEAN. Tapi meski terkesan mengagungkan Timnas Indonesia, mereka tetap memberikan peringatan pada skuad Garuda untuk tidak meremehkan Piala AFF yang notabene ajang kelas ASEAN. Selain Federasi ASEAN tersebut, Induk Sepak Bola Dunia FIFA juga mengikuti kiprah Garuda di Piala ASEAN edisi 2024 ini, bahkan ingin memberi hadiah jika Timnas Indonesia menang atas Myanmar ini. Belakangan media ASEAN Football di X-nya @theaseanball melaporkan bahwa FIFA menjadikan Piala AFF 2024 sebagai pertandingan AFIFA. Hal ini merupakan komitmen FIFA untuk menstandarisasi dan meningkatkan kredibilitas perhitungan dari ranking FIFA. Ya, pertandingan yang diklasifikasikan sebagai AFIFA mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi, Piala Eropa, hingga Piala Asia.
Dan meski Piala AFF 2024 disebut sudah berstatus pertandingan AFIFA, namun tetap turnamen 2 tahunan ini digelar di luar kalender resmi FIFA, sehingga poin FIFA yang diperoleh dari turnamen ini pun sangat lebih rendah dibandingkan dengan satu pertandingan A di kalender resmi FIFA. Tentu menilik ini, skuad Garuda dipastikan akan mendapatkan hadiah alias poin dari FIFA jika berhasil menumbangkan tim berjuluk Asia Lions itu. Ya, berdasarkan update ranking FIFA November kemarin, Timnas Indonesia saat ini menempati ranking ke-125 dunia dengan perolehan 1135,11 poin. Sementara Myanmar menempati posisi ke-167 dunia, sehingga kemenangan skuad Garuda hanya mendapatkan poin sebesar 1,8 atau dengan total 1136,91 poin. Ya, tapi meski hanya mendapatkan tambahan sedikit poin dari kemenangan melawan Myanmar, Thailand seakan sudah langsung mengirim ancaman sebagai Raja ASEAN usai melibas habis Timor Leste di laga perdana 8 Desember kemarin. Ya, tim berjuluk Gajah Perang itu menang telak dengan skor 10-0 dalam laga kontra Timor Leste di Stadion Hang Dai, Hanoi, Vietnam. Dalam berjalannya laga tak perlu waktu lama untuk tim asuhan Masa Tadaishi untuk membuka skor, di mana mereka hanya perlu 4 menit untuk merobek gawang Timor Leste melalui gol Ben Davies. Dan sebelum laga berakhir, Thailand mencetak 2 gol tambahan melalui Tirasak Poipomai dan Nicholas Michelson pada masa injury time. Skor 10-0 pun menutup kemenangan Thailand di laga ini, sekaligus menjadikan mereka memuncaki klasemen sementara grup A di atas Malaysia dan Kamboja yang sama-sama punya 1 poin usai bermain imbang 2-2 pada sore kemarin. Hasil luar biasa dari Thailand inilah seakan menegaskan bahwa mereka masih menjadi Raja ASEAN di titik ini, dan seakan memperingatkan pada tim Garuda untuk berusaha lebih keras untuk bisa mengejar torehan dari tim Gajah Putih ini. Apalagi kemenangan tersebut juga membuat Thailand berhasil menyamai rekor yang mereka cetak lebih dari 50 tahun silam. Menurut media Thailand Thairat, skor 10-0 tercatat sebagai kemenangan terbesar Thailand sepanjang sejarah. Tapi meski demikian, pelatih Thailand Masa Tadaishi mengaku tidak begitu peduli dengan rekor yang dibuat timnya, sebab menurut pelatih asal Jepang itu, kemenangan timnya jauh lebih penting daripada jumlah gol yang dicetak. Apalagi kemenangan Thailand itu juga harus dibayar mahal menyusul cederanya Ben Davies di penghujung babak pertama, yang mana menurut Ishii cedera pemain keturunan Inggris itu kemungkinan tidaklah parah. Meski laga itu bisa dijadikan modal apik di laga selanjutnya kala melawan Malaysia, Ishii mengakui masih akan mempelajari dengan cermat kekuatan Malaysia sebelum membuat strategi yang tepat. Selain itu, trofi juara juga menjadi tujuan utama Masa Tadaishi di laga bergengsi ASEAN ini untuk kian memantapkan gelar Raja ASEAN milik Thailand.